Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa hadir lagi nih teman-teman ya di AirPods Ramapati Podcast edisi Pojok UMKM, tepatnya di episode yang ke-17. Nah, hari ini kita kembali kedatangan narasumber yang hebat buat Lia, karena tadi sempat cerita dikit perjuangan beliau tuh luar biasa untuk mendirikan UMKM ini. Dan ini juga nggak akan asing ya mengenai produk dari UMKM beliau. Kita sudah kedatangan owner dari Roti Permata. Nah, teman-teman nggak akan asing ya dengan nama Roti Permata. Di sini juga sudah ada produknya, langsung saja kita sapa, kita berkenalan. Karena kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Kita akan sayang sama owner dan juga produknya untuk hari ini ya. Di AirPods edisi Pojok UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia. Kabarnya gimana, Ibu? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah sehat, baik. Dan ini teman-teman perlu tahu ya, tadi Bu Wati kesini tuh udah yang di atas on time. Jadi kita janjiannya jam berapa gitu, ibunya 1 jam, kurang lebih 1 jam sebelum acara tuh udah datang. Makasih loh Bu ya. Sama-sama. Ngapunten kalau misalnya menunggu. Enggak apa-apa. Kita Oke. jalan-jalan. Ambil jalan-jalan ya. Kebetulan di depan ada wahana permainan Iya. ya. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, ini sudah ada produk dari beliau, Roti Permata. Tapi memang bener Bu, ini jadi dulu sebenarnya rumah Lia itu ada di Gading, gitu. SMP saya di SMP 2. Jadi kalau misalnya mau ke SMP gitu, itu melewati tempat jenengan berjualan roti. Iya. Jadi dari kecil tuh saya sudah tahu Roti Permata gitu. Iya. Dan sampai sekarang pas dikasih tahu nanti ngobrol sama Roti Permata, wah roti saya gitu, nostalgia waktu SD. Dan memang kalau dari cerita jenengan berarti sejarahnya panjang ya Bu ya? Iya, dulu kan SMP 2 juga ada Roti Permata. Iya makanya. Iya. Ini teman-teman juga pasti nggak akan asing. Makanya Lia bilang nggak akan asing sama Roti Permata. Oke, Iya. kita kenalan dulu ya Bu Wati sama Iya. produknya jenengan. Iya. Jadi Roti Permata. Ini perjalanannya seperti apa sih Bu? Dari tahun kapan sih? Kalau dari nama Permata itu 2004. 2004. Iya. Sebelumnya itu usaha orang tua. Tahun 1967 dengan nama Roti Basuki. Oh, jadi branding Roti Permatanya itu 2004 ya? Iya, 2004. Tapi untuk produksi rotinya udah dari tahun 67 ya? Iya, Bu Wati? orang Oke. tua sudah produksi roti. Terus kan resign sekian tahun. Terus 2004 saya dan suami buka roti dengan nama Roti Permata. Oke, jadi kayak diteruskan gitu ya Bu Iya, ya, tongkat estafetnya? iya. Dan beliau juga tadi sempat cerita kalau bapak mertua ya Bu, Bu ya, itu adalah koki Belanda. Iya, bapak Oh. mertua itu koki Belanda dulu. Terus dia yang pandai buat roti gitu. Terus kerja sama kawannya. Akhirnya janjian buat bikin usaha bareng gitu Iya, ya. Oke. terus di samping itu kan bapak juga buat roti di rumah ya, namanya Basuki itu. Roti Basuki. Kira-kira ada nggak ya? Mungkin orang tua dari teman-teman yang di rumah gitu pernah tahu Roti Basuki barangkali ya? Udah lama banget ya Bu ya? Banyak yang tahu, orang-orang yang lama-lama tahu. Yang kan terkenal waktu itu. Terkenalnya tuh roti tawarnya dulu bapak. Roti tuh. tawarnya. Iya. Oh, jadi produksinya roti tawar. Iya, gitu iya ya? juga ada roti manisnya. Ada roti manisnya. Oke. Jadi orang-orang yang lama tuh tahu roti Basuki itu. Jadi udah melegenda nih teman-teman Iya. ya. Rotinya udah melegenda Iya. ya. Oke. Dan akhirnya diteruskan di tahun 2004 dengan branding sama suami untuk bikin Roti Permata Iya. gitu. Apa yang akhirnya membuat jenengan waktu itu ya udah melanjutkan perjuangan Bapak dulu deh? Iya, karena saya merasa sayang sekali kalau nggak dilanjutkan, karena kita kan lambat laun kan usia sudah semakin tua ya. Jadi saya mikir bapak punya skill roti, saya minta kita usaha roti aja daripada ikut orang terus gitu loh. Saya ingin mandiri gitu. Terus bapak nih, oke lah kalau gitu, tapi saya kalau pakai istilahnya kan numbuk Manual ya, gitu ya, manual, ya. pakai tangan saya lambat laun nggak mampu, Nggak kuat kita harus ya. pakai mesin gitu. Oke lah kita nabung gitu, kita kerja keras untuk bisa beli mesin sama oven kecil gitu. Terus bapaknya ngomong, oke lah kalau gitu, tapi saya nggak bisa
memasarkan Bu, nanti yang masarkan saya bisanya produksi aja karena Bapak gitu. Berbagi peran Iya, ya. biar saya yang produksi loh. Jadi kan kerja kita bagi waktu gitu. Masya Allah. Jadi kita sambil cari uang nabung. Jadi supaya bisa beli mesin itu Mbak, kita kerja keras berdua itu supaya mewujudkan bisa beli mesin sama oven itu. Oke, untuk beli peralatan mesin dan oven nggak sedikit dong ya, berarti modal yang dibutuhkan ya. Iya. Berapa tuh dulu kira-kira Bu? Untuk beli mesinnya itu, untuk adonan itu 15 juta. 15 juta rupiah untuk mesinnya aja ya? Iya, terus untuk ovennya itu sekitar 10-an. Oh, jadi kurang lebih ada 25 juta rupiah yang harus terkumpul dulu ya? Kita waktu itu Mbak ya, sebelum produksi kita pernah mencari pinjaman di bank ya. Itu beberapa kali itu ditolak Mbak, karena nggak ada produksi sih di situ. Ya Allah, kenapa bank ini ya, kita mau usaha aja kalau belum ada produksinya tuh nggak dikasih waktu itu. Jadi harus ada produksinya waktu ada usaha itu. yang berjalan dulu ya, usaha yang berjalan baru dipinjemin gitu loh. Terus akhirnya gitu, kita waktu kerja di perusahaan kita mati-matian lah Mbak untuk mewujudkan itu. Jenengan sama Bapak yang sama-sama bekerja di perusahaan waktu itu ya? Iya. Oke. Jadi kita pulangnya berangkat pagi pulang malam gitu terus untuk mewujudkan cita-cita sampai akhirnya tercapai ya Bu, beli mesin sama ovennya itu ya? Sampai anak tuh kita tinggal sampai malam, berangkat pagi malam sudah tidur gitu ya, masa kayak gini terus supaya kasihan anak kita. Yang satu kita titipkan sama tetangga gitu, sama pembantu gitu. Tapi akhirnya di tahun berapa berhasil untuk beli peralatan segala macam dan mulai berjalan? 2004 itu ya? kita langsung genjot bapak apa tuh beli peralatan itu ya sama temannya tuh Mbak, didesain, bapak yang desain, temannya yang ngelas gitu. Oke, jadi kayak semacam bikin sendiri gitu ya? Bikin sendiri ya? Itu mesinnya sama jadi bukan yang bisa sembarang pesen gitu enggak ya? Bukan. Ada andilnya bapak juga ya, pengen desainnya kayak gini jadi ya? bapak yang desain, terus temannya yang ngelas, jadi bapak tuh ngikut temannya ngelas juga, temannya kan ahli juga. Iya, karena dipantau itu tadi ya. Oke, ini bapak nih selain handal bikin roti tapi juga jago desain mesin juga ya? Udah tahu maunya kayak gimana gitu? Ya kita kan lihat dari apa yang pernah dia lihat itu, oh kayak gini, jadi aku minta kayak gini gitu. Sampai akhirnya 2004 mulai berjalan ya waktu itu ya. Oke, dan kita pengen tahu di balik namanya ini ada maksud apa sih Bu? Ada apa namanya, harapan juga kah? Atau roti permata, kenapa dinamakan roti permata gitu? Iya, roti permata itu sebelumnya saya pernah mimpi ya, ibu mertua tuh datang dalam mimpi saya tuh gini, roti itu teruskan. Oh gitu. Roti itu terus ganti, yang bisa tuh kamu gitu. Oh iya Bu. Terus kalau bisa pakai nama anak kamu gitu. Oh jadi ini anaknya jenengan, nama anaknya jenengan Permata. Nama anak saya itu Dian Permatasari. Masya gitu. Allah. Terus mirip penyanyi ya namanya ya. Iya, terus kalau gitu saya konsultasi sama suami saya, Bapak seperti itu. Pak, saya diberi mimpi sama ibu loh, katanya suruh pakai namanya anak kita. Ya kalau gitu dipakai yang tengah aja, Permata aja. Permata itu kan menerangi dunia, menerangi keluarga kita nanti gitu. Sama anaknya tuh cocok gitu loh, biar nanti juga diteruskan sama anak kita gitu. Amin. Anak kita kan cuma satu gitu. Oh iya, kalau gitu Permata aja bagus gitu. Iya sih. Oke, jadi itu kilas balik. Tapi tadi ada banyak sekali cerita dari Ibu Wati mengenai perjalanan awal mula, misalnya babat alas ya, untuk mengenalkan roti permata ke masyarakat. Seru banget ceritanya. Maksudnya bikin kita akhirnya menghargai sebuah perjuangan gitu ya. Tapi nanti kita juga akan kulik kira-kira momen paling mengesankan seperti apa, momen yang sampai bikin down juga itu juga kayak apa, nanti kita akan cerita lagi ya. Dan ini beberapa waktu lalu katanya roti permata habis dikunjungi sama Putri Indonesia Jawa Timur nih.
Bu Wati, benar? Iya benar, alhamdulillah. Masya Allah. Saya nggak nyangka ya. Itu ceritanya gimana awal mulanya, Bu? Kok tiba-tiba akhirnya diagendakan untuk dikunjungi Putri Indonesia gitu? Iya, saya waktu itu ditelepon sama Bu Via Dispora. Oh, oke. Terus sama Bu Uja di Perindak juga telepon. Terus Bu Via gini, pertama Bu Via pagi itu, Bu Wati, ini mau ada kunjungan Roti Permata mau dikunjungi sama Putri Indonesia sama Ibu Wali Kota. Saya nggak percaya, hah? Sungguh ini Bu, gini. Putri Indonesia tuh yang di Pasuruan apa di Jakarta? Gila kamu ini, gila Ibu ini. Kalau Putri Indonesia tuh ya di Jakarta sama di Jawa Timur gitu. Mungkin apa maksudnya jenengan? Mungkin yang ada di Pasuruan kali ya gitu ya, Iya, bukan yang dari Jakarta langsung gitu kali ya, buat yang anggapannya ya. Tuh gini, saya UKM kecil ini kok didatangi Putri Indonesia kan kaget ya. Tapi hati ini derdek Mbak, kaget juga ya. Itu di telepon aja udah derdek loh ya, Mbak. Betul Bu Via. Bu Via Dispora kan orangnya tuh gimana gitu loh. Supel juga. Kata juga. Iya Bu, Bu Wali minta kunjungan ke Roti Permata. Mau ya Bu gitu. Ya mau aja Bu, alhamdulillah gitu. Saya ya senang lah. Cuma satu gemeter Mbak. Gimana lah dikunjungi Bu Wali sama Putri Indonesia ya. Senangnya kayak gitu nggak terhingga lah saya tuh sampai saya jatuh sakit Mbak. Walah. Jadi tanggal 1 malam itu saya bersih kan. Itu kunjungannya tanggal berapa Bu? Tanggal 2 Mbak. Tanggal 2? Bulan apa? Bulan Januari. 2 Januari kemarin itu ya? 2024 itu. Saya dibilang Bu Via, terus ya saya kerahkan ya di rumah itu untuk bersih-bersih. Ini ada Putri Indonesia mau kunjung ke sini sama Ibu Wali Kota gitu. Saya senang sekali ya, saya bilang Pak RT, Pak RW, terus Pak Lurah koordinasi, tolonglah kan harus bersih semua ya gitu jalan-jalannya Bu. Orang-orang tuh nggak percaya gitu. Masa sih UKM kecil ini didatangi Ibu Wali sama pasti ada pertanyaan kayak gitu sama Putri Indonesia Jatim gitu. Mungkin Bu Wati apa tuh bohong, guyon gitu. Terus ada orang yang bilang, Mbak Wati itu orangnya kan nggak pernah bohong gitu. Orangnya konsekuensi gitu. Terus saya bilang sama Pak RT sama Pak RW itu sampai hampir satu minggu tuh belum ada respon sama sekali. Iya, gitu. Karena takut enggak gitu loh. Takut hoax ya? Iya, gitu. Atau takut gak jadi gitu maksudnya? Takut nggak jadi, karena dulu tuh pernah mau ada kunjungan dari provinsi masalah apa itu nggak jadi gitu loh Mbak. Sudah gitu. Tak persiapan, khawatirnya kayak gitu lagi katanya gitu. Ternyata terus Pak RT sama Pak RW tanya lagi, Bu Wati itu betul tak memang mau hadir? Terus saya tanya Bu Via lagi, Bu itu jadi kan Bu? Saya, loh ya jadilah Bu gitu. Terus oke lah kalau gitu. Terus saya bersih-bersih semua Bu ya, saya persiapkan tempat produksi kan harus steril semua ya. Terus dapat 3 hari Bu Vianya sama krunya tuh datang inspek gitu. Terus Bu Uja tanya, Bu ada peralatan gini-gini. Bu, saya kan yang apa adanya ya, sarung tangan tuh yang plastik apa adanya gitu. Terus saya nggak ngerti ya kalau pakai sabrak itu untuk putrinya gitu. Ya saya sabrak saya tuh yang biasa gitu, sabrak yang biasa gitu sama Puja ternyata dibelikan dari Deperindak gitu. Oke, disupport ya. Saya belikan itu. Iya alhamdulillah banget Bu. Itu terus 3 hari itu saya sudah tenang wis Bu. Terus saya giat sama anak-anak buah tuh bersih-bersihin. Saking giatnya saya Bu bersih-bersihkan. Bu nanti Putri Indonesianya tuh tolong dikasih tempat ganti ya. Iya wis Bu. Saya itu bersih-bersih kamar Bu ya, saking senangnya sampai jatuh sakit saya Bu. Opname. Jadi iya. Opname. Ini derdeknya tuh sampai ke bawah sakit ya. Sampai sakit saya. Jadi besok tanggal 2 Bu Wali jam 10 datang. Saya jam 10 malam itu masuk UGD. Oh iya. Di rumah itu banyak tamu, udah Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, Babinsa, ada kepolisian kan. Nengok untuk ya memastikan sudah di mana, gimana. Itu saya
dibawa UGD sama anak saya ke Al Aziz itu. Kecapean gitu ya. Kecapean sama stres rasanya gitu. Saking Ini senangnya. kita berarti tahu ya kalau Bu Wati ini orangnya well prepare gitu. Semuanya harus disiapkan sebaik mungkin ketika ada satu acara atau apa, sampai beliau tidak menyadari kalau tubuhnya udah capek gitu, tapi diteruskan aja gitu. Oke, dan akhirnya sampai hari H Ibu Wali Kota, betul ya? Iya. Dan juga Putri Indonesia Jawa Timur ini datang. Iya. Waktu itu ya. Iya. Gimana respon dari beliau-beliau ini, Bu? Antusias, bagus sekali, senang sekali, rahab sekali. Putri Indonesia sama Ibu Wali itu ya, saya tidak bisa gimana ya bayangkan. Gambarkan lagi Ibu Wali itu orangnya supel, sama masyarakat itu nyerawung gitu, nyemangat gitu loh bahasa Jawanya. Putri Indonesia-nya juga. Saya kira ya Allah, orang pejabat-pejabat ini kok sama masyarakat kecil itu seneng gitu loh. Tetangga-tetangga itu pada dirangkuli, dipeluk ciumi sama Bu Wali, terus Putri Indonesia-nya juga sungkem sampai duduk-duduk gitu. Ya Allah, itu seneng sekali Mbak. Tetangga-tetangga itu pada seneng semua, ya Allah. Padahal rumah saya tuh gangnya kecil Mbak. Iya, masuk gang gitu kan ya. Jadi Bu Wali itu disambut sama masyarakat di situ antusias sekali itu. Lihat Bu Wali itu baru udah senyum gitu ya sama masyarakat itu, supel belusuan gitu loh. Oke, berarti waktu itu agendanya adalah mengenalkan roti Permata ini. Iya. Jadi Ibu Wali dan juga Putri Indonesia pengen tahu gitu ya, produksinya seperti apa, kemudian produknya jenengan gitu ya. Iya. Oke. Sampai Bu Wali ikut ngopen sama Putri Indonesia-nya tuh caranya ngopen, terus caranya bakar roti di oven tradisional gimana. Oke, ini kayaknya Lia juga kapan-kapan pengen main ya? Boleh ya Bu ya? Boleh. Oke, kita agendakan nanti ya sama teman-teman ya. Dan ini satu lagi yang unik, bener nggak sih kalau UMKM Roti Permata ini ternyata masih menggunakan oven tradisional untuk proses produksinya? Iya, memang. Kenapa Bu? Maksudnya kayak beda kah dari segi rasa yang dihasilkan atau apa ketika menggunakan oven tradisional atau menggunakan oven yang jenis lain gitu misalnya? Kalau menurut saya dari orang tua juga beda, dari masyarakat itu juga beda. Dulu tuh kalau ngopen tuh kan pakai batu, pakai kayu dari batok ya Mbak ya. Jadi aromanya tuh wangi sekali, batok kelapa itu. Iya. Terus berhubung sekarang itu kan sulit batok kelapa Mbak. Iya. Jadi kita pakai kayu bakar biasa gitu. Terus yang paling bagus lagi waktu itu pakai kayu pinus. Kayu pinus ya? Sekarang kan kayu pinus juga sulit. Udah langka ya. Jadi kita cari kayu bakar, pokoknya ada kayu bakar gitu. Pokoknya yang bagus gitu, yang kering gitu. Jadi aromanya tuh memang beda dengan oven yang biasa itu. Gitu. Dan dalam satu kali produksi bisa menghasilkan berapa produk nih Bu? Tapi kalau misalnya produksi gitu bisa memproduksi satu jenis dulu atau gimana sih Bu? Itu satu adonan itu bisa dibuat beberapa jenis roti kayak gini. Iya. Jadi adonannya itu satu, kita buat satu adonan satu, terus kita buat macam-macam macamnya roti. Iya. Bisa buat tawar manis atau tawar biasa. Penting gitu. Adonannya satu ya, bisa dibagi dengan beberapa jenis produk ini ya. Oke. Dan kita akan kenalan sama produknya Roti Permata apa aja, tapi abis ini ya kita bakal kenalan kira-kira ada Roti Permata sisir, kemudian ada meses juga. Pokoknya sih Roti Permata ini memang sudah nggak asing di telinga kita lagi. Kebayang ya, dari tahun 1967 Bapak mertua dari Bu Wati itu memproduksi roti yang melegenda. Dulunya bernama roti Basuki. Kemudian di tahun 2004 beliau meneruskan dengan lahirlah Roti Permata ini yang sampai sekarang sekali lagi kita nggak akan asing. Saya jadi nostalgia juga sih ya. Oke Bu, kita pengen tahu dong kalau ngomongin soal proses produksi, kemudian bahan baku juga ya.
boleh di-spill, nanti boleh dibagikan tanpa harus membuka rahasia dapur. Iya. Ini gimana sih proses produksi roti permata, Bu? Ada nggak bahan-bahan khusus gitu yang mungkin metodenya juga berbeda, yang itu diwariskan dari Bapak misalnya? Kalau bahan-bahannya itu nggak ada yang khusus. Nggak ada yang khusus Ada ya? semua di Pasuruan. Oh, ada semua di Iya, Pasuruan. cuman Oke. caranya, tekniknya aja yang beda. Kita pakai biang. Pakai apa, Bu? Pakai biang. Biang tuh apa? Babonan gitu. Jadi sistemnya sekarang kita buat roti, kita sisakan sedikit roti yang tadi Yang mana udah- biangnya itu, Oh, sedikit itu oh. untuk babonan buat untuk besok Besoknya. gitu. Oh, iya, babon ya Iya, babonan namanya. Iya, gitu. bener, Itu bener. roti jadul, roti lama itu orangnya. Orang yang tahu roti lama namanya. Itu roti jadul. Jadi orang-orang lama pasti tahu, oh ini roti lama. Oh, gitu. Nah, khasiatnya babonan itu prosesnya lama, Mbak. Jadi harus menjaga babonannya itu. Kalau jam 5 sore kita buat babonan ya, dibaboni dulu, dihidupin gitu ya. Nanti 2 jam lagi kita hidupi lagi. Oh, gitu ya. Itu terus ditambahi bahannya lagi. Terus nanti 2 jam lagi kita Setiap 2 jam, Bu? Iya, setiap 2 jam kita jaga. Kalau terlambat dari jamnya, rotinya nanti ngambul. Nggak bisa dipakai lagi ya? Iya. Itu agak, Babonannya itu ya? Jadi roti babonan itu ada ciri khasnya, ada masemnya sedikit gitu. Jadi kayak nape gitu, Mbak. Oh, iya. Itu ciri khasnya roti babonan. Itu nanti dicampur ke adonan besoknya itu ya? Iya. Oh, iya. Mungkin diambil biar sedikit. rasanya ini kayak lebih apa namanya, lebih kerasa gitu kali ya? Iya, terus bisa menjadikan roti itu lembut sama rekah gitu. Oh, gitu. Iya. Dari babonan itu tadi? Iya, tapi harus dijaga betul babonannya, tidak boleh terlambat. Kalau babonannya terlambat setengah jam atau 1 jam aja, rotinya ngambul, jadinya masemnya tuh terlalu masem. Oh, Gitu. Jadi orang yang nggak tahu dikira roti itu basi. Ternyata memang rotinya itu memang dibuat gitu karena bisa tahan lama. Kan kita kasih banyak gula. Gulanya gula asli. Jadi untuk pengawetnya roti permata tuh gula asli. Gula asli ya? Iya. Oke. Jadi bisa tahan sampai 7 hari 8 hari. Oke, maksimal memang tahannya 7 sampai 8 hari Iya, ya? gitu. Karena kita tahu sih memang kalau untuk produk roti nggak ada yang sampai berbulan-bulan ya, Iya. Bu ya, paling nggak 7 hari itu Iya. ya. Oke. Ini tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan Ya, alami pengawet ya, semua. teman-teman ya. Ini alami. Jadi enak kok. Lia udah sering sih dulu pas masih kecil itu karena riwa-riwi di Soekarno-Hatta itu kan. Iya. Jadi dulu pas kalau misalnya dijemput sama ibu tuh pasti berhentinya di situ, kemudian suka sama roti permata Iya, gitu. alhamdulillah. Di sampingnya kan kayak ada orang jualan apa sih, minuman-minuman gitu Iya. kan, ada rombong kayak Iya, gitu kan. iya, Tuh, bukan bener kan juga. berarti? Iya. Oke, dan proses produksinya butuh waktu berapa lama, Bu? 2 hari. 2 hari? Sehari semalam. Sehari semalam. Iya. Itu untuk memproduksi berapa produk nih? Kita produk tuh sampai 1 kuintal, 100 1 kuintal kilo. ya? Oh, oke. Dan itu untuk berbagai macam produk ini Iya, ya? macam-macamnya tuh nanti kalau sudah produksi kita buat yang coklat itu kita tinggal nambahi coklatnya gitu. Terus yang putih itu tinggal bagi, nanti kita buat sisir, terus kita buat ronde, iya. kita buat meses kecil ini, terus kita buat apa? Kering, kita Iya, ada buat yang kering juga. Oke. Kita buat remputer, cuman kita bagi-bagi aja adonannya. Berarti memang kalau untuk satu adonan bisa untuk berbagai macam ya. Iya. Satu hari, satu kali produksi 100 kilo itu ya, Bu? Iya. Oke, Masya Allah. Dari yang awalnya tadi Bu Ati sempat cerita kalau dulu nih pas awal mula menjual rotinya itu sempat ditolak, sempat diremehkan begitu, tapi sekarang sudah ada di titik satu kali produksi bisa sampai 1 kintal. Iya. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Oke, kita kenalan sama produknya dulu ya, Bu Iya, Ati ya. boleh. Biar teman-teman tahu nih kalau roti permata ini ada banyak macamnya. Kalau yang paling terkenal memang sisir nih kayaknya. Iya, Ini enak banget. Dia suka yang menteganya. bisa dimakan. Kerasa. Bisa dirasakan. Bisa dirasakan, nanti kita ada sesi mukbang Iya. ya. Oke, ini roti permata yang sisir.
Jadi teman-teman di sini bisa dilihat ya. Ini tuh ada komposisinya, kemudian ada tanggal, bulan, dan tahunnya untuk informasi produknya. Ini bisa dikonsumsi sampai kapan tuh bisa dilihat di sini ya. Di sini ada tulisan sisir roti permata. Ini sudah ada alamatnya plus ada nomor teleponnya. Jadi teman-teman barangkali nih ada hajatan atau apa bisa borong roti permatanya Ibu Wati. Ini untuk roti permata sisir berapa harga per piecesnya Bu? 5.000. Rp5.000 aja ya? Iya. Oke. Yang kemasan kecil. Yang kemasan ini ya? Iya, sama kemasan ini 5.000. Kalau minta kotak kita kasih kotak. Oh, bisa pesan sama kotaknya gitu ya? Iya, tambah harga kotak. Oh, iya kan sekarang orang tuh udah pada minta simpel gitu ya. Kalau misalnya ada acara atau apa, udah pesan roti aja sama kotaknya gitu kan. Sama seperti ini juga kan sering untuk hajatan orang pakai yang ini plus kotak Bu, sama desain yang bagus gitu, nambah desainnya aja sama kotaknya harganya. Untuk roti permata sisir itu harganya Rp5.000 aja ya, yang kecil itu ya. Nah ini ada varian meses nih teman-teman ya. Kalau misalnya suka yang coklat, rasa-rasa coklat gitu, ada varian mesesnya. Sama nih, maksudnya untuk informasi produknya ada di sini. Kalau ini harganya berapa Bu? Sama 5.000 yang sama kecil. Rp5.000 ya. Ini mengenyangkan loh, serius. Iya, satu aja kenyang. Oke, ini Rp5.000. Kemudian, yaitu nah, coklat, ronde coklat. Ronde. Iya, ronde meses coklat. Dia nanti salah sebutnya ronde. Iya, ronde. Ronde roti permata. Ini apa nih? Ini rasanya coklat yang kayak gimana nih Bu? Coklat meses itu. Coklat meses juga. Oke. Termasuk rotinya juga rasa coklat ini kayaknya. Iya. Ya? Oh, kalau ini harganya berapa Bu? Rp20.000. Rp20.000. Iya. Ini Rp20.000 dengan berapa nih? 5 buah ya. 5 buah. Oke, Rp25.000. Rp20.000. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen mendapatkan roti ini ada di mana aja sih Bu? Kalau yang coklat itu bisa order sebelumnya, terus ada di outlet kita di Jalan Soekarno Hatta itu. Di outlet situ ya. Kemudian yang room butter. Yang room butter. Nah, ini juga enak nih. Tuh, ini yang room butter ya. Ini sama nggak sih kayak yang sisir Bu? Beda ya? Sama. Ini cuman ini yang lebih besar room. gitu ya? Iya. Oh, bedanya apa Bu? Mentega room itu. Mentega room. Iya. Oh, rasanya lebih kayak apa? Lebih enakan sih, lebih ini istimewa. Ya? Lebih istimewa karena ya? lebih mahal. Kalau ini kan merteganya bukan mentega room biasa, cuman kita kasih room juga. Gitu. Itu nggak sebanyak yang di sini ini gitu khusus kali ya? room aja. Oke, room butter sisir roti permata. Iya. Nih ya teman-teman ya. Kalau segini harganya berapa Bu? Itu 25. Rp25.000. Oke. Kalau yang biasa seperti ini sama yang coklat itu ini 15-an. Ini 15, ini 15 yang biasa. Oh ini Rp15.000. Yang coklat ini juga 15. Bedanya ini yang apa ya? Mentega yang mentega. Original itu. Yang mentega ori ya. Iya. Kalau tadi ada yang coklat gitu ya Bu? Iya. Ini yang Rp15.000. Iya. Oh nih teman-teman bisa mendapatkan Rp15.000 dengan berapa nih? 5 buah roti. Iya. Ronde. Iya. Ronde roti permata. Oke, ini Rp15.000 sama dengan yang kayak yang coklat tadi. Sama ya Bu ya? Yang coklat tadi Coklat Rp20.000. Iya, yang ronde. Kalau yang ini 15. Itu 15. Oke, macam-macam nih ya. Nanti kita akan spill lagi satu persatu kayak apa. Sekalian nanti Lia akan mencicipi satu persatu. Iya. Itu bagian favoritnya Lia itu ya kalau yang itu ya. Baik. Yang ini 15, Mbak. Yang ini Rp15.000 Iya. nih. Yang Ini coklat yang juga tadi. 15.000. Oh, pokoknya beda antara sisir roti permata sama yang room butter ya? Iya, bedanya di situ. Oke, yang biasa. bedanya di situ. Jadi yang room butter itu lebih kerasa banget, mungkin menteganya beda ya. Menteganya beda, mentega room butter. Mentega room butter. Kalau mentega biasa, tapi Ini Rp15.000. orang-orang banyak yang senang ini karena Ini lebih murah. Lebih murah juga. Iya, enak rasanya juga enak gitu loh. Tapi kalau misalnya pengen lebih enak lagi, room butter ya Iya. teman-teman. Oke, ini juga ada roti keringnya ya. Ya, sama roti sisir coklat itu. Roti keringnya itu berapa Bu? 15.000 juga. Rp15.000. Iya. Oh jadi mungkin selain room butter gitu rentang harganya Rp15.000 Iya, sama ya? 20.
Oke, ini sisir yang coklat tuh ada. Jadi ada yang sobek, terus ada yang oval. Kita nerima order dari mereka yang mintanya, Bu, saya minta. Oh, bisa di custom, Bu? Oh, bisa. Baru tahu saya. Jadi kalau untuk hajatan orang-orang kan biasanya untuk sobek, Bu, pakai pita kayak gini gitu. Saya tadi lupa enggak bawa gitu. Bisa gitu. Untuk wali mantu minta yang besar. Jadi Bu, bisa request gitu ya, Bu ya? Oh, terutama untuk yang hajatan-hajatan gitu kan. Tapi itu kadang orangnya kan minta yang sobek, Bu, isi kayak sekian. Dalam satu kotak ada isi berapa gitu biasanya kan? Bisa kita terima sesuai pesanan. Oke. Nih informasi ya teman-teman, kalau misalnya pengen custom roti permata ini untuk hajatan barangkali, size-nya juga boleh di request. Bisa. Ukurannya gitu. Bisa Ya. Langsung aja kontak Bu Wati, nanti Lia kasih kontaknya di mana biar teman-teman bisa langsung pesennya ke Bu Wati aja. Pengen varian apa? Misalnya kalau untuk hajatan pengen seperti apa, itu juga bisa langsung ke Bu Wati ya. Bisa. Wah, seneng ya. Baru tahu saya kalau bisa di custom gini roti permatanya. Banyak kok pesanan kayak gitu. Jadi gitu. kalau orang mau hajatan mungkin kurang 2 minggu sudah datang gitu, order dulu. Iya sih, betul ya. Kalau misalnya pengen pesan banyak dan masih custom tuh kayaknya harus jauh-jauh hari dulu ya, Bu ya. Karena kita yang pesan tuh bukan 1-2 orang, Mbak. Kita apalagi kalau barengan sama produksi langganan yang kecil-kecil ini kan sehari saya produksi 2.000 yang kecil ini untuk langganan-langganan dari dalam kota sama luar kota. Luar kota. Oh, ini udah sampai luar kota ya, Bu ya? Sampai di kabupaten. Oke. Baik. Dan kita bicara soal ini deh. Harga bahan baku kayak gula itu kan naik ya, Bu ya? Iya. Ini bikin puyeng biasanya. Semuanya tuh naik. Semuanya, oh iya, minyak juga, ya kan? Terus mentega juga betul. Ada naik semua, Mbak. Gimana Mas siasatinya, Bu? Ya. Dengan harga yang terjangkau gini. Ya kita masih bertahan lah. Kemarin tuh mau dinaikkan, Mbak ya. Tahun baru kemarin tuh kita coba ya, kok 2 hari kita naikkan rasanya kok berat gitu loh, Mbak. Terus banyak tuh sudah naik. Iya, sebenarnya kita sudah keberatan ya. Cuman nggak apalah, kita tetap dulu, kasihan juga langganan nanti gimana ya, gendong indit. Makanya kata suami kita kan pakai babon, dengan babon kan itu lebih rega, biarkan harganya tetap aja gitu, kasihan langganan gitu. Kita ambil sedikit pokoknya lancar gitu loh. Jadi tetap ya, tapi ya kita kencangkan dulu tali pinggang. Iya. Nih ya, jadi bukan cuman konsumen aja yang waduh harganya naik. Ini ya Bu Wati aja selaku ownernya juga pusing juga kalau udah ada bahan baku yang naik gitu ya. Jadi bukan konsumen aja yang kadang mengeluh, oh naik ya sekarang ya gitu. Iya, tapi harus diketahui juga gula, minyak dan segala macam mentega itu juga naik gitu ya. Oke, dan sekarang udah ada berapa karyawan, Bu? 8. Udah ada 8 karyawan ya. Ya, perempuannya 2, yang laki-lakinya. Itu semua tetangga gitu? Iya, tetangga sama saudara. Saudara cuma 2, yang lainnya tuh tetangga gitu. Nih ya, kesuksesan Bu Wati ini bukan hanya berhasil membuat UMKM Roti Permata dikenal oleh masyarakat Pasuruan, tapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi tetangga, saudara juga. Ini nih yang dia tuh kadang seneng kalau misalnya ada UMKM meskipun ownernya bilang masih kecil, Mbak, masih ini, tapi udah bisa mempekerjakan karyawan. Berarti kan paling nggak kita membantu gitu kan, ngasih lapangan pekerjaan. Nggak tegaan lah, Mbak, kalau ada orang yang nggak kerja itu terus dia terus datang gini, bantu aja gitu. Gitu pokoknya dia bisa bantu kita lah, sedikit-sedikit kan kita ngasih. Oke, jadi dengan 8 karyawan itu kurang lebih dalam satu kali produksi dengan 100 kintal itu ya, dengan 8 karyawan itu. Baik. Sampai ada di titik ini di 2024 ini nggak mudah gitu ya, dan kita pengen tahu bagaimana Bu Wati ini sempat babat alas bersama dengan Bapak ya, atau dengan suami yang waktu itu
Dia tadi diceritakan juga terharu sampai akhirnya melihat keberhasilan sekarang gitu ya. Kita pengen tahu dong Bu Ati, gimana sih dulu rasanya pertama kali menjual roti permata ini yang katanya jenengan sempat dihina, sempat ditolak gitu ya. Iya. Ada momen atau tantangan yang pernah bikin ya wes lah Pak, kayaknya sudah gitu. Ada Iya. momen kayak gitu nggak? Iya, waktu itu saya sempat down juga ya pertama kali. Saya masih baru itu Mbak. Buat 1 kilo itu kita berusaha titip-titip di warung-warung, di toko-toko itu, kios-kios gitu ya? di kios-kios itu ditolak, terus dihina gitu. Ah ini roti apa ini? Harganya kok mahal? Waktu itu 1.000 Mbak. Terus dibedakan sama roti dari Surabaya itu 500, memang besar, cuman rasanya beda gitu. Terus banyak yang nolak, terus saya tuh nangis gitu loh, ya wah buat 1 kilo aja sudah ditolak gini. Terus kok kayaknya nggak ada yang respon ya Mas, aku bilang gitu. Terus saya kasih orangnya yang nolak tadi, saya kasih apa icip-icipan gitu loh, Tester ya? tester gitu ya. Terus dirasakan, loh kok enak ya, terus akhirnya mau. Tuh kan, gitu. orang emang gitu sih, belum tahu rasanya udah Iya, bilang nggak enak segala Terus, macam. ini saya titip aja kok Bu, nanti kalau udah laku baru bayar. Oh gitu tak, gitu. Jadi nggak kontan, jadi dititipin dulu baru, terus dia rasanya tahu rasanya enak, terus dia mau gitu loh Mbak. Terus saya keliling lagi tuh ya, kita tuh kelilingnya tuh pakai sepeda ontel Mbak. Iya Kita kan, masih zaman dulu ya. masih nggak punya lah, memang kita tuh memang gimana lah, cuma semangat kita tuh tinggi. Jadi kita kerja di perusahaan sambil babat alas buat roti untuk masa depan kita di hari tua gitu loh. Maksud saya tuh untuk hari tua saya harus di rumah sama suami, jadi nggak ikut orang. Kalau sudah tua kan tenaga kita kan sudah nggak Nggak fit seperti lagi, waktu muda ya dulu, gitu. Biarkan produknya aja yang berjalan gitu ya. Kita cukup di rumah aja bikin roti. Cita-cita saya gitu memang. Alhamdulillah lah sekarang nih bisa tercapai gitu. Bisa tercapai. Berarti dulu emang ini loh yang saya pengenkan. Itu yang terjadi sekarang ya. Iya. Masya Allah. Jadi saya tuh walaupun kecil, cuman saya tuh bisa merasakan nikmatnya usaha, punya usaha sendiri, nggak ikut orang gitu ya. Gitu. Kalau ikut orang kan, aduh terlambat sedikit kita dimarahi jamnya, nggak bisa nyantai kayak gini kan enak gitu loh. Jadi kita ngasih wawasan ke pegawai-pegawai itu, ini loh saya dulu juga pernah jadi pegawai di perusahaan tuh ketatnya kayak gini gitu. Jadi itu saya merasakan sendiri gitu loh Mbak gitu. Oke, jadi dijadikan pelajaran ya. Iya. Dulu pas masih ikut orang, sampai akhirnya sekarang bisa punya usaha sendiri tuh akhirnya bisa dibandingkan tuh kayak apa gitu ya. Oke, kalau itu adalah titik dimana jenengan merasakan pengen nyerah gitu ya. Ada nggak yang akhirnya sampai sekarang momen berkesan gitu? Dari roti permata ini apa nih Bu? Ya berkesannya Yang bikin berbunga-bunga, bikin pertama senang. kali tuh ya maaf ya, saya dapat order tuh dari teman-teman fan-fan radio dulu kan. Saya kan ikut pernah juga ngefan di Ramapati dulu tuh. Pakai namanya Bu Ati apa bukan? Bu Ati dulu. Bu Ati ya dulu ya. Ya, Bu Ati Permata dulu tuh. Gitu. Di Radio Ramapati saya sering dengerin lagu Demang Kenangan, acara Demang Kenangan sama dangdutan sama campur sari itu kalau malam ya tuh. Jadi roti permata tuh sering disebutin sama kawan-kawan waktu itu. Akhirnya itu awal mula banyak pesanan gitu. terus di Radio Rifana tuh saya juga ngikutin gitu Mbak. Jadi sering banyak order tuh dari teman-teman itu kalau punya gawe ada kemanten event-event tuh pesan roti justru dari mulut ke mulut ya. Iya, dikenalnya roti terus permata ini. ada yang saya berkesan waktu itu Pak Mario ya, acara Pak Mario dulu tuh di sini di Ramapati dulu di Taman Kota itu. Pak Mario waktu itu pesan saya itu 2000 pieces pakai kotak itu. Jadi untuk acara tembang kenangan Pak Mario itu. Jadi seluruh paguyuban
radio-radio itu kumpul Di sini ya, oke. Itu. Waktu itu saya masih muda, Mbak. Iya, Senang sekali waktu itu. Terus itu Mbak sering, kan teman banyak ya radion itu. Hampir setiap minggu terus sampai gini, waduh, roti permata setiap sudut ada roti permata, orang punya gawe roti permata semua di tahun 2004 sampai 10 tahun ke depannya itu. Segitu banyaknya. Benar-benar waktu di mana roti permata itu dikenal banyak orang. Sebelum banyak roti, sekarang kan roti kan menjamur, Mbak. Waktu itu roti permata masih nggak ada lagi. Merajailah pokoknya ya. Jadi setiap ada gawe roti permata. Jadi setiap sudut sampai orang tuh ya, gila roti permata ini sampai lembut-lembut, alhamdulillah. Gitu. Akhirnya makin dikenal ya waktu itu ya. Oke. Dan sejauh ini ada pesanan tuh dari mana aja sih Bu biasanya? Kalau pesanan sampai sekarang tuh dari luar kota ada ya Mbak ya. Dari luar kota. Dari Surabaya, dari Malang tuh. Jadi pesanan-pesanan tuh kalau mau ke Pasuruan tuh WA dulu, Bu, saya mau buat oleh-oleh? Iya. Kalau mau ke Jakarta apa tuh, Bu, saya mau ke Jakarta tanggal sekian. Jadi, oh iya Bu, nanti biar disiapkan ya. Saya siapkan ini. Kadang langganan kita tuh yang setia dari Jember, Surabaya. Kemarin tuh ada yang dari Jakarta kan minta dikirim, ya kita kirim gitu. Jadi yang banyak order sekarang tuh ya orang punya gawe-gawe tuh Mbak, untuk hajatan-hajatan itu banyak order juga. Terus kita senangnya kalau ordernya tuh kemarin dari Pemkot ya, sama Kabupaten tuh Tempuk kemarin tuh 17 Agustus itu Mbak. Momen 17 Agustus itu. Terus yang paling besar kemarin tuh 17 Agustus kan Tempuk ya, dari Bu Dispora itu, Bu Via itu banyak sekali. Terus kemarin tuh momen dari Pemkot itu MTQ. Terus hari jadi Kota Pasuruan gitu. Terus pokoknya sekarang tuh dari Pemkot itu sering pesan-pesan di Permata mensupport itu UMKM ya. Salut saya sama wali kota sama Ibu Wali itu sekarang tuh Bu Wali sering malahan dan ini kayaknya katanya Bu Wati tadi roti permata ini jadi favoritnya Bu Wali gitu ya. Biasanya pesan yang mana nih Bu Wali, Bu? Kemarin tuh yang paling disukai yang mana sih, atau yang best seller yang paling banyak dibeli gitu sama konsumen yang paling kemarin Bu Wali itu pesen yang kecil-kecil pakai kotak untuk acara apa semua. Biasanya Bu Wali itu kemarin tuh untuk anak yatim gitu. Gitu acara sosial gitu ya. Kalau untuk pribadi kemarin tuh belinya yang ini di-upload di UKM itu ya, ini loh, makan pagi-pagi sarapan roti permata. Aduh, enaknya. Bener loh ya, pagi-pagi makan roti permata sama segelas kopi hangat gitu udah enak banget rasanya. Gitu. Bisa salut sekali dengan Ibu Wali itu ya, nyupport UMKM semuanya. Iya, betul. Dia tuh merangkul gitu loh. Alhamdulillah. Dulu tuh saya tuh enggak pernah tahu ya yang namanya yang dulu-dulu loh. Bu Wali itu yang mana? Maksudnya akhirnya sekarang lebih tahu begitu ya. Kemudian sejak Bu Wali ini saya mengenal. Kalau yang dulu saya tidak pernah kenal. Dan akhirnya bisa disupport UMKM gitu ya. Kemudian ada momen untuk bertemu dan segala macam gitu ya. Orangnya juga supel. Itu kayaknya yang juga momen berkesannya Bu Wati ketika dikunjungi sama Putri Indonesia juga ya. Bu Wali ke rumah tuh, ya Allah, ya Gusti saya gini. Ini kayaknya sampai sekarang gitu. Derdegnya tuh masih kebawa ke sini loh teman-teman. Kayak mimpi gitu loh Mbak waktu itu. Kebayang sih senengnya seperti apa itu gimana. Sampai jatuh sakit saya bayangkan besok ketemu sama Bu Wali sama Putri Indonesia itu. Dan akhirnya bisa membuktikan ke tetangga kalau nggak bohong kok ya bener gitu ya. Saya takutnya waktu itu nggak jadi, gimana gitu loh. Karena sepertinya tetangga-tetangga juga antusias gitu ya. Iya, seneng. Seneng sekali ya. Bu Walinya tuh cantik, supel, Putri Indonesianya tuh juga nyemana gitu loh bahasa Jawa. Cemrawung gitu ya. Bu Wali itu seneng belusuan. Betul. Baik, dan kalau ngomongin soal
rencana ke depan? Ya kan sekarang alhamdulillah Roti Permata udah bisa berkembang dan segala macam Iya, ya. Ada nggak ke alhamdulillah. depan rencana untuk entah itu bikin varian baru atau apa nih buat Iya, kita memang ada sih ingin mau buat varian baru gitu. Jadi mungkin kedepannya kita banyak juga. ada rencana ke sana Iya. ya? Oke, dan branding Roti Permata ini kan punya peran penting ya untuk kesuksesan bisnis gitu ya. Jadi dulunya udah sepakat untuk memberi nama Roti Permata gitu. Iya. Itu karena nama anak Iya. gitu. Iya. Dan sampai sekarang membangun brandingnya kayak apa, Bu? Maksudnya kayak tetap Roti Permata atau mungkin nanti di produk lainnya pakai nama apa gitu? Enggak ya? Pakai Roti Permata aja. Iya, untuk sementara ini saya terkesan Roti Permata Roti aja. Permata aja. Karena Roti Permata ini identik dengan nama anak saya. Iya sih. Iya. Dan ini ya teman-teman, Karena- kalau misalnya tahu nih, ini ada gambar permatanya juga. Kemudian di sini tuh ada kayak cahaya-cahaya Iya. gitu ya. Harapannya bisa menerangi gitu Iya, ya, Bu? menerangi keluarga sama menerangi dunia. Menerangi dunia ya. Oke, itu sedikit banyak bagaimana Bu Ati babat alas ya, sampai akhirnya punya banyak momen yang mengesankan ya, Bu ya, Iya. yang menyenangkan juga ya. Iya. Iya, ini jadi salah satu cerita di perjalanan bisnis atau usahanya Bu Ati. Ini sesi yang paling menyenangkan ya, karena kita pengen tahu gimana rasa dari produknya Bu Ati, UMKM Roti Permata, yang tadi beliau sempat bilang saya jual rasa di sini. Tuh, kita pengen tahu rasanya kayak apa ya. Nah, sambil Lia nanti akan mukbang, kita juga akan tanya kepada Bu Ati bagaimana modal awal dulu. Kalau tadi kan kurang lebih 25 juta untuk mesinnya aja, belum bahan baku dari yang lain-lain nih. Sama perjuangan beliau mendapatkan modal itu seperti apa. Kemudian, nah kita juga pengen tahu setelah sekian tahun ya Bu, ini udah ada rata-rata berapa nih penghasilan dalam sebulan gitu? Kalau penghasilan kita nggak tentu ya. Sedang kalau kita Rata-rata aja deh gitu. Produksi satu produksi itu kan 100 kilo ya. Rata-rata bersih apa kotor, Mbak? Rata-rata bersih. Rata-rata bersih untuk saya tuh sekitar 3 juta. 3 juta ya, Iya. udah bersih itu ya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Dari usaha ini Iya, ya kan, iya. dari kerja di rumah Iya, aja. Ini ya. sudah untuk makan pegawai apa karyawan. tuh. Pokoknya sudah- rata-rata bersih udah segitu iya. ya. Dan kita cerita soal modal juga deh sambil saya cicipi ya. Iya, Ini iya, yang monggo. boleh saya cicipi yang mana, Bu? Terserah yang itu boleh. Ini ya. Iya. Oke, jadi kita mukbang dulu ya teman-teman. Iya. Ini saya pengen cicipi yang sisir Roti Permata. Ini berapa tadi, Bu? Rp5.000 ya? 5.000 ya. Rp5.000. Ini yang size kecil nih teman-teman Iya. ya. Ini Iya. sekali hap nih udah kenyang juga sih. Oke, saya incip ya, Bu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, yang teman-teman juga harus tahu, kalau misalnya pas buka roti kayak gini tuh menteganya udah kelihatan di sini. Ini kan kayak ada minyak-minyaknya, bener ya, Bu ya? Iya. Mentega kan? Iya, Nah, mentega itu. udah kayak ada minyak-minyaknya, itu Iya. menteganya. Tapi itu kalau sudah lama minyaknya tambah keluar. Nah, ini enak banget sih Iya. kayaknya. Dan pas dibuka tuh harum, teman-teman. Harumnya mentega tuh udah kerasa. Saya makan ya, Bu ya. Iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini tuh, di sela-sela rotinya tuh ada menteganya. Tuh, enak banget. Manisnya itu kayak nggak apa ya, kalau orang bilang nggak nyetak gitu loh. Nggak enak. Iya betul, nggak Iya, enak. karena roti Kan ada ya yang suka mentega, ada yang enggak, Iya. takut enek gitu Iya. ya. lah, gulanya itu juga gula asli. Jadi perpaduannya tuh nggak terlalu manis, nggak terlalu tawar. Jadi Enak gurih loh. gitu.
Pantesan dibikin status sama Bu Ali ya. Iya. Sarapan pakai roti permata aja. Nah, kalau gini biasanya tahan berapa lama, Bu? Sampai 7 hari. 7 hari ya teman-teman ya. Itu kan nanti apa tuh ada rasa masemnya sedikit, itu ke badan tuh bisa hangat gitu loh Mbak. Kayak tape gitu. Iya. Iya, istimewanya di situ. Roti permata itu kan dari biang, dari babon itu. Jadi rotinya tuh semakin lama fermentasi ya. Fermentasi itu jadi nanti ada masem-masemnya sedikit, itu ciri khasnya. Itu ciri khas ya. Bukan basi atau apa ya teman-teman ya, tapi memang ciri khas. Kalau expirednya udah disebut sama Bu Ati, kurang lebih 7 hari Iya. gitu. Kurang dari itu masih aman buat dikonsumsi ya. Oke. Iya. Jadi kalau masemnya tuh bisa hangat di Itu justru jadi badan. ciri khas ya. Iya, ciri khasnya roti permata. Enak. Pokoknya harus coba buat yang belum pernah. Tapi kayaknya nggak mungkin nggak kenal gitu loh sama roti permata nih ya. Iya. Kalau warga Pasuruan aja pasti tahu roti permata gitu loh. Dan yang kedua saya pengen ini ya Bu ya. Iya. Buat perbandingan nih, Iya. ini yang varian coklat. Iya. Apa nih namanya Bu? Ronde Mrs. Coklat. Ronde Mrs. apa? Coklat. Ronde coklat. Oke, ini ada yang varian coklat. Ini 20.000 ya. Ini yang 20.000 rupiah tadi ya teman-teman. Isinya ada 5 buah roti dengan size-nya segini. Ini ya, size-nya segini, gede banget loh ini. Iya. Gede banget loh, serius. Ini bisa dibuka gini ya. Bismillah. Tuh kan. Enak banget. Udah kelihatan mesesnya nih. Kemudian ada menteganya juga. Ini teman-teman bisa dilihat di sini ada menteganya. Ya. Jadi kita pengen incip juga yang ini. Saya makan ya Bu ya. Iya. Bismillah. Langsung aja dilakep gitu. Nggak gitu kalau makannya. Ya, Gini gitu. maksudnya Iya, ya. Salah banget lu ya. Iya. Enak. Lebih enak. Saya paling seneng menteganya sih Bu. Iya, gurih ya. Kayak khas gitu memang. Iya. Bener loh. Satu ini kayaknya udah kenyang. Jadi bisa dibagi-bagi sama yang lain gitu kalau misalnya makan bareng tuh bisa banget ini. Dan Iya. ini cocok untuk oleh-oleh ya Bu ya. Iya. Bu, kita bicara soal modal ya. Iya. Sambil saya ngabisin ini. Iya. Gimana dulu modalnya Bu? Kurang lebih ada berapa sih yang dibutuhkan untuk modal UMKM ini? Ya modalnya tuh waktu itu kita buat beli mesin aja sekitar 15 juta ya untuk mesinnya aja tahun itu. Belum ovennya, belum loyangnya, belum bahan-bahannya. Jadi Dan yang lain-lain pokoknya ya. perkiraan tuh waktu itu kita butuhnya tuh 50. 50 juta rupiah. Iya. Tahun 2004 itu gede Iya. banget teman-teman. Ya mencari modal segitu itu susah banget. Betul. Kita cari pinjaman ke sana ke sini kan belum ada ya, nggak ada yang ngasih karena kita belum produksi. Jadi kita tuh menabung dengan hasil kita kerja keras waktu kerja di perusahaan gitu. Jadi setelah itu baru kita mewujudkan beli mesin sama. Jadi yang perlu ovennya juga itu. diketahui, Iya. modalnya itu dari hasil tabungan Ibu Wati dan juga suami. Iya. Ya. Iya. Kurang lebih modal yang gede itu, tapi ya alhamdulillah sampai sekarang berfungsi gitu ya Iya. Bu ya, mesinnya dan segala macam Iya. itu masih bisa kepake Iya. gitu. Setelah itu 20 tahun dong Bu. iya. Ya. Waktu itu setelah kita produksi baru ada teman yang kerja di bank itu ngasih pinjaman untuk kelangsungannya itu. Waktu itu. Jadi teman, Karena memang sudah ada produksi iya, temannya bapak waktu itu. Aku pinjam gini ya udah sama aku aja, langsung dipermudah sama teman dekatnya bapak itu, langsung dapat pinjaman itu terus kita bisa lancar untuk beli-beli yang lain itu. Oke, dan dari segi pemasaran nih, dulunya dan sampai sekarang nggak Bu kalau untuk jemput bola gitu, maksudnya kayak mengantarkan ke masing-masing kios masih sampai sekarang? Sampai sekarang jemput bola kita. Masih ya? Iya, iya, Ada tetap. bagian sendiri ya? Iya, dulu saya sendiri Mbak. Sekarang ibunya di rumah aja? Iya, sama Bapak nggak boleh biar dia harus ada karyawan yang ngantor, sudah percaya sama anak-anak. Terus waktu itu saya ke Sidoarjo tuh ya saya sama adik. Sampai gitu. Sidoarjo ya? Iya dulu itu saya sampai Sidoarjo.
terus setelah COVID Mbak, Iya. COVID itu wis sempat COVID. tutup semua, kota-kota nggak bisa kan, jadi waktu betul. itu kita jualan di rumah terus sama karyawan yang kirim-kirim dalam kota aja. Waktu itu sempat bingung juga waktu COVID itu, cuman ya alhamdulillah di situ masih ada yang order gitu loh, tapi kita masih bisa bernafas gitu. Kan waktu COVID tuh susahnya kayak gitu. Betul. Mbak, ya. Semua ini kok, semua lini pekerjaan tuh kayaknya memang ada Iya. dampaknya, kena dampaknya Iya. juga gitu ya. Dan satu lagi yang pengen Lia sampaikan nih, buat teman-teman yang pengen pesan, itu bisa langsung saya berikan nomornya jenengan ya Bu. Iya. Itu silakan pesan di 085 100 661 607. Ini nomornya Ibu Wati yang bisa dikontak juga untuk pemesanan ya. Facebooknya ada di Sukowati Ningsih, betul ya Bu? Itu Facebooknya Ibu Wati yang juga bisa kalau misalnya pengen pesan melalui Facebook. Di Instagram juga ada, search aja Roti Permata Pasuruan, kayaknya udah pasti bakal muncul gitu. Apalagi udah di spill sama Bu Wali, otomatis sudah pasti tahu lah ya. Iya. Warga Pasuruan aja pasti tahu Di nih. Instagramnya Bu Wali ada. Betul. Nah, kalau untuk penilaian Lia ya, waduh, ini dari roti sisir yang varian sisir nih, ini lebih kerasa ke menteganya ori gitu ya Bu ya, nggak ada coklatnya, pokoknya ini yang ori aja. Dan ini kalau misalnya dibawa untuk saku ya, maksudnya kayak buat jajanan, mau kemana gitu, mau dibawa di dalam tas aja, nih enak banget, tinggal langsung makan aja gitu. Rp5.000 doang loh teman-teman ya. Bisa kenyang. Nah kalau yang ini kayaknya lebih ke pecinta coklat, itu rekomendasi yang ronde ya Bu ya. Iya. Ronde roti permata. Iya. Ini yang varian coklat. Jadi cara makannya di gini ya, bukan yang dilepas tadi kayak Lia ya. Tapi tadi Lia pengen menunjukkan ini loh, ada message-nya yang melimpah, ada menteganya. Dan dua-duanya yang Lia rasakan tadi, kalau misalnya pas buka produknya itu langsung kecium bau menteganya kayak apa, rotinya juga kayak apa. Itu enak banget teman-teman. Menteganya tuh kerasa banget. Lia suka yang mentega sih. Iya. Kalau dari produk-produk ini kayaknya enak, kayak khas gitu loh menteganya. Iya. Oke. Lia mau habisin ini dulu ya. Cutting straight to the front of the line, got my name on the list, give me room, step aside. I can show you how to have a good time, I'm that hard to forget, yeah, I'm one of a kind. Everybody trying to be somebody, ain't nobody else like me. Everybody trying to be somebody, I just wanna be like me. Be like me. Ada banyak cerita ya, ada banyak benang merah yang bisa kita ambil dari Ibu Wati tadi yang babat alasnya luar biasa. Mulai dari memasarkan produknya sendiri pakai sepeda ontel, karena waktu itu di tahun 2004 beliau mulai memproduksi lagi setelah tahun 67 Bapak mertua sempat melakukan produksi roti basuki, kemudian dilanjutkan di 2004. Berarti kan udah turun-temurun nih ya, udah terjaga banget nih resepnya gitu ya. Nah kita pengen tahu dong, ada harapan apa sih dari Bu Wati untuk Roti Permata ke depannya? Ya, harapan saya untuk kedepannya semoga Roti Permata ini langgeng untuk seterusnya. Amin. Jadi bisa untuk oleh-oleh khas Kota Pasuruan gitu. Harapan saya itu untuk kedepannya Roti Permata semakin maju. Amin. Semakin dikenal masyarakat. Amin. Gitu. Biar nanti kalau misalnya main ke sini lagi ceritanya lebih banyak lagi ya Bu ya. Iya. Oke, kemudian ada nggak pesan untuk mereka yang di luar sana yang sedang merintis UMKM juga? Jenengan kan sudah ada banyak pahit dan manis yang sudah ditelan gitu ya. Ada pesan untuk mereka Bu? Ya, untuk pesan saya untuk UKM yang baru ini baru bermunculan. Ya, semangat yang tinggi, jangan putus asa, harus kuat gitu menghadapi, harus kuat menghadapi segala cobaan yang sekarang ini ya, segalanya kan serba mahal ya. Jangan putus asa gitu untuk kedepannya supaya lebih maju. Supaya lebih maju ya. Harus kuat ya teman-teman ya. Iya. Ada lagi yang ingin disampaikan untuk siapa saja yang sudah mendukung Roti Permata sejauh ini Bu, monggo. Ya, untuk saya berterima kasih sekali pada suami yang mensupport saya, sama keluarga, sama karyawan saya, sama
para pelanggan khususnya yang menyukai roti saya, yang menyupport Roti Permata, dan sama para rekan-rekan yang di instansi yang banyak juga mensupport Roti Permata. Yang seperti Ibu Wali, terus seperti Dinas Dispora, seperti Bu Fia, seperti Ibu Uce di Dinas Diperindak, sama Pak Wahyu, sama Pak Yuda. Kan setiap event-event saya selalu diajak gitu ya. Sama Ibu Wali itu selalu disupport gitu. Sama Ibu Bu Kesra, Bu Ani itu sering kali support, ya sering order juga sama instansi yang lain lah Mbak, banyak dari pemerintahan itu yang sering order ke saya gitu. Jadi langganan-langganan tuh banyak dari orang pemerintahan tuh beli di Masya Allah. beli di Ini artinya juga mendukung UMKM Kota Pasuruan supaya berjalan supaya bisa dikenal masyarakat luas dari kantor kabupaten tuh juga banyak langganan. Dari kalau ada acara-acara tuh event-event juga banyak yang order di Roti Permata. Dan sekali lagi ya, untuk informasi pemesanan ya, teman-teman bisa menghubungi di 085 100 661 607. Sekali lagi di 085 100 661 607. Bisa juga mampir ke rumahnya jenengan, boleh? Boleh. Ini ada di Jalan Soekarno Hatta. 24 jam, Mbak. 24 jam? Iya. Wah. Bisa diketok itu. Tengah malam lapar, pengen Roti Permata, boleh. Gitu. Boleh. Kita nggak menolak. Jalan Soekarno Hatta, Gang 11, 25 Gedung Wolu. Gampang banget nih encer-encernya ya. Di sekitar Gedung Wolu situ. Bu Wati, terima kasih banyak ya. Sama-sama Mbak Lia. Iya, saya terima kasih juga. Maksudnya kita kebagian cerita tuh juga seneng gitu. Saya terima kasih diundang di sini di Ramapati, bisa cerita pengalaman pahit getirnya dan suka dukanya Roti Permata. Terima kasih sekali lagi, semoga bisa bertemu lain waktu. Roti Permata bisa sukses, bisa sesuai dengan apa yang jenengan harapkan ya. Dan saya juga mohon maaf apabila ada kata yang salah, yang berkurang. Sami-sami Bu. Sama mohon maaf ada pemirsa atau pengindra semua. Itu dia ya teman-teman ya. Dan perlu diketahui kalau hal-hal indah itu tidak datang dari hal-hal yang mudah gitu ya. Jadi kalau misalnya Bu Wati tadi bilang kalau pengen sukses, pengen bikin UMKM harus kuat gitu. Jadi waktunya saya Lia Hidayat juga harus menutup acara ini, AirPods kita edisi Pojok UMKM. Saya Lia Hidayat pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.